Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my students, today we are going to discuss about noun phrase. Actually, we have discussed this one in the previous meetings. In 2 meetings, we have discussed about noun phrase, but I'm going to emphasize you noun phrase in detail. Before that, before we study about phrase, we have to know that there is letter, there is words. Baru kemudian ada phrase. Letter adalah huruf. There are 26 of letter in English and also bahasa Indonesia, like A, B, C, D, E, F, G, until Z, itu adalah letter, huruf. I'm sure that you all have already known about letter ya. Kemudian setelahnya letter, kita punya words. Words is the combination of letter, gabungan dari beberapa huruf. Kata itu adalah gabungan dari beberapa huruf. Nah, kata itu dibentuk dari beberapa huruf. For example, like the word table. Table itu kan gabungan dari beberapa huruf. Huruf apa saja? T, A, B, L, E. Jadi kata itu gabungan dari beberapa huruf. Huruf digabung-gabung menjadi kata. Kemudian kita punya book. Book gabungan dari beberapa huruf. B, O, O, K. Sekarang sudah tahu ya, kalau letter itu ada 26, A, B, C sampai Z. Kemudian words itu gabungan dari beberapa letter, gabungan dari beberapa huruf. Kemudian kalau sudah punya huruf, punya kata, setelahnya kita mempunyai frasa atau phrase. Nah, sebelum membahas phrase, Ustazah di situ kok ada noun. Iya, noun ini merupakan pembagian dari level kata, jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata itu dibagi menjadi pancavip, pronoun, adjective, noun, panca, conjunction, adverb, verb, interjection, and preposition. Pancavip, pronoun, adjective, noun. Nah, noun ini merupakan salah satu pembagian dari words, pembagian dari kata. Noun itu adalah kata benda. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu noun itu kata benda itu dapat berupa apa saja? Words that refer to name of someone, place, or things. Jadi kata benda yang bisa dikategorikan kata benda itu adalah nama seseorang. Seseorang itu dikatakan kata benda. Pak Abi itu kata benda. Ustazah Ara itu kata benda. Mikdad kata benda. Fafa kata benda. Terus place. Place itu adalah tempat. Tempat itu juga termasuk kata benda. Misalkan Surabaya itu masuk kata benda. Terus apa lagi? Masjid Agung, Masjid Akbar, Tugu Pahlawan itu kata benda. Kucing, mangga yang biasanya kalian panjatin itu juga kata benda. Jadi noun itu merupakan jenis kata benda. Words that refer to name of someone, place, or things. Sudah? Next, we discuss about phrase. Phrase atau frasa itu adalah combination of words. Combination of words. Jadi gabungan dari beberapa kata. Gabungan dari beberapa kata. Misalkan Ustazah punya contoh smart student. Ada berapa kata di sini? How many words do we have? There are 2 words. Smart
The first one is the word smart, and the second one is the word student. Smart student. Combination of words, gabungan dari beberapa kata. Ini dinamakan frasa. Good book. Nah, gabungan dari dua kata. Sudah? Itu disebut dengan frasa. Kalau frasa itu gabungan dari dua kata atau lebih. Jadi kalau cuma satu kata, misalkan table, itu belum bisa dikatakan phrase, tapi itu masih dikatakan word. Tapi kalau good table, berarti itu sudah bisa dikatakan phrase. Karena itu sudah memenuhi syaratnya, combination of words. Get it everyone? Good. Next, kita sudah tahu noun, kita sudah tahu phrase. Noun itu kata benda, phrase itu frasa. Kalau noun phrase itu adalah frasa kata benda. Noun phrase itu adalah frasa kata benda. Di mana headnya, intinya berupa noun. Intinya berupa noun. Yang akan dijelaskan itu adalah noun. Buku biru. Ustazah bilang, Salwa, please take the book for me. Salwa, please take the book for me. What kind of book, Ustazah? Blue book. Nah, jadi yang dijelaskan di sini adalah bukunya. Karena di situ banyak buku, maka Ustazah minta diambilkan buku yang berwarna biru, blue book. Yang menjadi inti di sini adalah book. Dijelaskan oleh kata blue biar lebih spesifik, buku yang berwarna biru. Jadi intinya yang menjadi headnya di sini adalah buku. Yang akan dijelaskan di sini adalah buku. Jadi sekarang ini ada gambar mawar. Kira-kira kalau mau dibikin noun phrase itu menjadi seperti apa? This is your job, okay? Next, basic noun phrase components. Komponen dari noun phrase. Cara membentuk noun phrase itu ada predeterminer. Pre berarti sebelum. Predeterminer ada central determiner, ada post determiner, and also adjective. Okay, the first one is predeterminer. Predeterminer itu dibagi menjadi 4. There are 4. It's divided into 4. The first one is multiplier. Multiplier itu adalah perkalian, like double, 3 times, twice, and others. Example, 3 times my salary. 3 times my salary. 3 kali lipat gaji saya. 3 kali lipat gaji saya. Nah, di sini yang akan dijelaskan adalah salary, gaji. Berapa kali lipatnya? 3 kali lipat. Gajinya Salwa itu 3 kali lipatnya gajinya Habib. Jadi yang mau dijelaskan adalah the word salary. Salary ini adalah noun-nya, ini adalah head-nya, intinya yang dijelaskan oleh kata 3 times. 3 times, 3 kali lipat gaji saya. Kemudian ada fraction. The second one we have fraction. Fraction adalah pecahan 1/3, 2/5, a half. Nah, itu adalah pecahan 1/3 my salary. Sepertiga gaji saya. Sepertiga gaji saya. Di sini yang akan dijelaskan adalah the word salary. Noun-nya mana? Noun-nya adalah the word salary. Dijelaskan oleh kata 1/3. Fraction, pecahan 1/3, sepertiga. Kemudian lagi ada distributive. Distributive adalah pembagian. All my pens. Both. A half. Pembagian. All my pens. Seluruh pulpen saya. Kemudian we have exclamative.
Eksklamatif number 4 itu adalah seruan. We have what? We have such. What a beautiful view. Such a beautiful view. Pemandangan yang sangat indah. Seruan. Oke, next. Kita punya central determiner. Central determiner also divided into 3. The first one is article, the second one is possessive, and the last one is demonstrative. In article itu kata sandang, kita punya an, dan juga the. Itu diikuti oleh the sound consonant, the consonant sound, seperti a book. Nah, setelahnya itu adalah the sound, suara-suara konsonan, suara mati. Jadi suara huruf mati. B itu kan termasuk konsonan sound. A book. Kemudian kalau an itu diikuti oleh suara huruf vokal. An apple. Kalau the itu bedanya, dia adalah sudah spesifik. The student. Saya sudah tahu. Yang saya maksud the student di sini adalah student yang bernama Fazli, misalkan Fazli Maula Pasha. The student itu spesifik, definite, tertentu. Bedanya apa Ustazah? Sama the. Kalau ketika saya bilang a book, itu bisa jadi buku-buku manapun. Tapi kalau the book itu sudah spesifik. Buku yang Ustazah maksud adalah buku bahasa Inggris. Makanya seperti ketika Ustazah bilang the book di sini adalah the book bahasa Inggris. Jadi kalian sudah tahu, itu spesifik. Tapi kalau a book, it can be any book. Next, we have possessive. Possessive adalah kepemilikan. Jangan posesif kalian. Possessive adalah kepemilikan. Sorry ya, just kidding. Possessive itu kepemilikan. My, your, our, their, his, her. Nah, my book, my bag, your watch, their cake. Nah, di sini kata bendanya yang mana Ustazah? Kata bendanya adalah bag. Kata bendanya adalah watch. Kata bendanya adalah cake. Nah, dijelaskan oleh kata kepemilikan, dijelaskan oleh possessive. Possessive-nya ada my, ada your, ada their. Kan ada tas. Tasnya siapa? Tas saya loh. Nah, tas saya itu menunjukkan possessive, kepemilikan. Head-nya di sini, noun-nya di sini, tetap yang bag. Dijelaskan sama me, dijelaskan sama your, dijelaskan oleh our, dan banyak lagi. Kemudian demonstratif. Demonstratif adalah kata tunjuk. Ada this, that, this, and those. This apple, berarti apelnya cuma satu. Ini apple, ini apel. That apple, itu apple. Kalau ini berarti jarak dekat, kalau itu jarak jauh. These apples, itu kalau apelnya lebih dari satu. Those apples berarti itu apel, apelnya lebih dari satu. This untuk singular, untuk tunggal. That untuk tunggal. This bacanya panjang, itu untuk plural, jamak. Those untuk plural, jamak juga. This artinya ini, that artinya itu. This artinya ini, those artinya itu. Kemudian kita punya post determiner. Ada number yang diikuti oleh number.
One child. One child berarti satu anak. Two children, dua anak. Numbernya ada one, ada two, three, dan seterusnya. Nounnya di sini adalah the word child, the word children. Ustazah, apa bedanya child sama children? Kalau tunggal itu menggunakan child, kalau jamak plural kita menggunakan children. Kemudian ada quantifier, ada a few, much, some, much money, banyak uang. Money ini adalah headnya, nounnya yang dijelaskan oleh kata much. Sugar itu juga nounnya, headnya, gula dijelaskan sama word some, beberapa gula. Much money, banyak uang. Get it? Okay. Now, basic noun phrase components yang menggunakan kata sifat, adjective. Di sini ada gambar gedung. Gedungnya besar apa kecil? Is it big or small? Big ya, besar. Nah, kalau gedungnya besar, kita mau mensifati gedung ini besar. Gedung bahasa Inggrisnya kan building. Besar itu adalah big. We don't say building big, tapi big building. Nah, kemudian nounnya, kata bendanya di sini adalah the word building. Disifati, dijelaskan oleh kata big. Oke, next. Beautiful beach. Ini kan ada gambar pantai ya. Pantai yang sangat indah, don't you see ya? Banget ya, indah sekali. Ini ada di Madura. Beautiful beach, beautiful beach. We don't say beach beautiful, tapi beautiful beach. Di sini yang mau dijelaskan, pantai yang seperti apa sih? Pantai yang indah. Itu adalah adjektifnya. Adjektifnya ada big, ada beautiful. Adjektif yang lain banyak sekali. You can browse by yourself, okay? Next. Nah, this one exercise. Ada student get 100, and then ada rose, warnanya apa, and then ada a house. Is it small or big? Silakan dibuatkan noun phrase dari 3 exercise ini. And for the next exercise, I will share to you through Google Form. Any question? If no question, ini silakan difahami. Boleh sambil browsing-browsing lagi di internet. Next di Zoom Ustazah akan menjelaskan lebih detailnya. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.